Ya, sangat disayangkan ya kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kalaupun keberatan membeli masker bedah, tentunya sudah banyak saat ini masker kain yang bisa dibeli dan digunakan berulang kali. Betul sekali, apalagi masker kain saat ini harganya sudah terjangkau yang pasti bisa dibeli oleh warga. Nah, tapi juga ini warga harus berhati-hati dan juga harus waspada karena pemerintah sudah mengatakan bahwa masker scuba itu sudah dilarang. Nah, betul sekali. Berkaitan dengan ini juga, pemerintah berencana untuk menetapkan label standar nasional Indonesia atau SNI untuk masker kain yang beredar luas di masyarakat. Sejumlah panduan ketat mulai dari bahan baku hingga jenis kain menjadi acuan kualitas standar SNI. Untuk mencegah penularan COVID-19, masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Di awal pandemi, masyarakat sempat kesulitan mendapatkan masker medis. Selain harganya yang mahal, masker medis juga langka di pasaran, hingga akhirnya pemerintah menganjurkan masyarakat memakai masker kain sebagai pelindung. Namun kini, masyarakat harus bersiap lantaran masker kain yang digunakan harus memenuhi standar SNI. Berdasarkan laman Badan Standarisasi Nasional, sejumlah kriteria yang ditetapkan diantaranya, masker terdiri dari 2 lapis kain yang terpisah atau menyatu dengan teknik tertentu. Masker kain juga dikemas per buah, dilipat atau dibungkus plastik. Dalam kemasan juga tercantum merek, negara pembuat, bahan baku serat setiap lapisan, ketentuan label cuci sebelum pakai, dan petunjuk pencucian, serta tipe masker kain. Di luar ketentuan SNI, masker kain yang dipakai sehari-hari harus sering dicuci agar terbebas dari bakteri yang menempel pada kain. Mencuci masker pun ternyata tidak sembarangan, melainkan ada tata caranya, seperti mencuci masker dengan bahan kain katun, memakai deterjen, menggunakan air panas atau klorin, merendamnya selama 10 menit, dan membilasnya pada air dengan suhu kamar. Serta masker harus benar-benar kering sebelum dipakai. Standarisasi dinilai penting untuk memastikan standar kesehatan masker yang diperjualbelikan di masyarakat. Lantas, bagaimana tanggapan dan kesiapan para produsen masker merespon penetapan standar SNI pada masker kain? Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, lalu seperti apa masker yang tepat untuk digunakan mencegah penyebaran virus corona? Kita akan berbincang langsung dengan Dr. Muhammad Fajri Adai sebagai dokter umum yang juga relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang, Mas. Nah, Dok, saat ini kan sudah ada standar dari pemerintah untuk masker ini. Nah, baiknya yang cara simpelnya, lapisan apa saja yang dibutuhkan warga untuk memakai masker kain khususnya? Jadi kalau kemarin ya, WHO sudah mengeluarkan ya, awal September kemarin mengeluarkan, ada anjuran ada 3 lapis kalau WHO. Yang pertama, lapisan paling dalam itu adalah katun, karena berfungsi untuk menyerap droplet atau cairan yang keluar, butiran cairan yang keluar dari mulut kita. Lapisan yang kedua, itu boleh spunbone atau bahan-bahan yang bisa memfiltrasi cairan tersebut. Nah, lapisan yang ketiga, yang terluar, itu lapisan misalnya polipropilen atau campuran antara katun dengan polipropilen. Yang intinya, dia tidak bisa melindungi kita dari luar, supaya butiran itu tidak mengenai kita dan jatuh gitu. Jadi kayak lapisan anti air di bagian luarnya. Sebenarnya itu yang standar yang paling baik. Tapi kan standar kemarin kan muncul ada minimal 2 lapis ya. Itu kan ada juga penelitiannya. Itu udah bahas minggu lalu. Oke, Dokter Fajri, memang saat ini kan kebanyakan masker kain yang sudah diproduksi ini hanya 2 lapis ya. Nah, kebanyakan masyarakat nih suka melapisi lagi, misalnya dengan menggunakan tisu. Seperti itu sebenarnya efektif tidak sih? Sebenarnya kalau dilapisi dengan tisu, belum ada pembuktian bahwa akan efektif. Karena kita tahu pori-pori tisu berbeda dengan pori-pori yang lain. Lebih baik dilapiskan dengan materi yang lebih tahan air ya, itu di tengah. Kemudian jika mau pakai masker 2 lapis, lebih baik pakai katun dengan kerapatan minimal 180 benang per inci gitu. Jadi ada spesifikasi katun tertentu yang memang baik untuk filtrasi atau penyaringan droplet gitu, atau cairan yang keluar dari mulut kita. Sebaiknya begitu idealnya. Baik, nah Dok, ini kita lihat juga karena kalau untuk masker kain ini kan otomatis para pedagang dan juga para perajin ini terdampak karena ada standar yang sudah diciptakan oleh WHO dan disosialisasikan juga oleh pemerintah. Nah, ini ada rekan kita yang ada di lapangan saat ini, sudah ada Chandra
di salah satu pasar tempat berjualan masker. Seperti itu, bagaimana tanggapannya? Ya Chandra, apa tanggapan para pedagang masker mengenai standar dari masker ini? Ya, Wilson dan juga Stephanie, memang salah satu protokol kesehatan yang wajib digunakan saat masa pandemi seperti saat ini adalah menggunakan masker. Dan memang pemerintah sejak beberapa pekan terakhir ini mengimbau masyarakat agar menggunakan masker jenis kain dan meninggalkan masker scuba atau buff. Dan memang kalau lihat dari segi efektivitasnya Wilson dan juga Stephanie, masker scuba atau buff ini hanya mampu menangkal virus, bakteri ataupun debu sebesar 0 hingga 5% saja. Sehingga pemerintah melalui Badan Standar Nasional menerbitkan atau merilis SNI 8194/2020 untuk masker kain 2 lapis, karena memang saat ini di pasaran banyak ditemui masker kain yang dijual 1 lapis saja. Dan seperti yang terlihat di Pasar SMK Jakarta Barat tempat saya berdiri saat ini, memang pedagang masker banyak sekali yang menjual masker atau beralih menjual masker scuba ke masker kain sejak munculnya larangan atau imbauan dari pemerintah tersebut. Mayoritas pedagang di Pasar SMK Jakarta Barat ini menjual masker mereka secara grosiran, sehingga untuk 1 lusin masker mereka menjual dengan harga Rp20 hingga Rp35.000 saja tergantung dari jenis atau bahan masker tersebut. Dan dalam sehari mereka bisa meraup omset hingga Rp5 juta tergantung atau sesuai dengan permintaan masyarakat atau konsumen yang meningkat. Dan kali ini Wilson dan Stephanie, saya sudah bersama dengan Ibu Narti, salah satu pedagang masker di Pasar SMK Jakarta Barat. Ya, Ibu Narti. Ya. Bagaimana penjualan masker atau scuba atau ini pasca larangan pemerintah ini? Selama ada larangan, penjualan scuba udah nggak jalan lagi. Jadi semua orang-orang nyarinya masker kain yang 2 ply. Ya. Oke Ibu, dalam sehari bisa menjual berapa banyak masker kain Ibu? Kalau untuk masker kain paling sehari 300 losin atau 400 losin. Kalau scuba bisa nyampe 500 losin per hari. Sejauh ini Bu, ada kesulitan nggak sih Bu dalam memperoleh atau menjual masker kain Ibu di pasaran? Iya, kalau masker kain susah, karena kan kalau masker kain harus dijahit dulu. Kalau scuba kan stoknya banyak, tinggal dicetak, udah jadi. Kalau kain kan harus dijahit. Lalu pendapat Ibu Narti sendiri nih Bu, tentang masker SNI yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti apa pendapat Ibu? Kalau pendapat saya berjualan apa yang kata pemerintah anjurkan. Kalau pemerintah menganjurkan SNI 2 ply, ya saya jualan yang 2 ply dan mengurangi penjualan scuba. Ya, Wilson dan Stephanie, baru saja kita dengarkan wawancara dengan Ibu Narti selaku penjual di Pasar SMK Jakarta Barat. Jadi memang selain penggunaan masker, kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Demikian Stephanie dan Wilson. Baik, terima kasih Chandra Irawan atas laporannya dari Pasar SMK Jakarta Barat. Kita akan kembali berbincang bersama Dr. Fajri. Dr. Fajri, kalau melihat tadi ternyata sebenarnya banyak pedagang yang sudah tidak menjual masker scuba ya, karena sesuai dengan imbauan pemerintah. Sebenarnya perlu tidak sih sampai kemudian harus menetapkan label standar nasional Indonesia untuk masker kain, atau ya cukup melalui himbauan aja kepada para pedagang dan produsen masker kain? Jawabannya cukup dilematis, karena ketika kita bilang perlu, artinya UMKM atau masyarakat kecil yang memiliki usaha ini betul-betul harus mendaftarkan dan mengujinya. Sebenarnya jika memang sepertinya perlu, argumentasinya adalah harus ada standar, karena kan kita nggak tahu nih, banyak sekali yang bertanya sama saya juga di media sosial, ribuan orang bahkan mempost itu. Jadi mereka bertanya sebenarnya bahan ini tuh sesuai apa enggak gitu. Ketika itu tidak dikaji, kan nggak tahu sebenarnya ini katun yang efektif apa enggak. Ini standarnya betul apa enggak, sesuai dengan yang distandarkan atau tidak gitu. Jadi memang akan, harus ada akomodasi regulasi yang tepat. Maksudnya ketika menerbitkan suatu SNI berarti nanti prosesnya harus cepat, birokrasinya harus lebih baik, proses pengecekannya juga labnya harus cepat, dan informasi di mananya itu harus cepat juga. Jadi masyarakat, apalagi usaha UMKM ya, ini kan tidak mesti pedagang yang besar atau usaha yang besar, itu punya akses untuk mengetahui di mana lokasi pengecekan tersebut gitu. Jadi nggak bingung, karena nanti juga kalau bingung juga akhirnya hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengakses SNI ini. Jadi harus adil juga terhadap semua orang, semua pedagang kalau perlu gitu, memiliki akses ini untuk pemeriksaan dan mendapatkan label SNI ini jika memang itu diwajibkan.
Nah, tapi kalau untuk kepada konsumen sendiri, kan kita nggak tahu nih Mas secara kasat mata apakah memang katun itu sudah memenuhi syarat yang dianjurkan pemerintah maupun WHO seperti itu. Ada nggak sih cara-cara secara yang simple seperti itu untuk memastikan masker kain ini layak, misalnya kayak nyemprot sesuatu gitu, kemudian kita lihat semprotannya tidak nembus masker gitu, Mas? Sebenarnya sih itu susah ya, karena ini penelitiannya yang pernah saya bacakan, jadi dari jurnal Science itu memang mereka juga agak rumit. Jadi pembuktiannya harus pakai laser, dilihat ada yang tembus apa enggak dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya sulit. Ada orang melakukan penelitian sederhana yang ada lilin, ditiup, kenapa enggak. Tapi kan droplet yang halusnya itu kan tidak terlihat sebenarnya. Droplet yang harusnya tidak terbaca gitu. Jadi memang penelitian sederhananya sangat sulit. Makanya dibutuhkan standar dan lembaga resmi supaya masyarakat jadi aman. Begitu sih menurut saya. Baik, Dokter Fajri, kalau terkait dengan cara mencuci ya, masker kain terutama jenis kain katun, ini kan yang dianjurkan menggunakan deterjen, air panas atau klorin, direndam selama 10 menit dan dibilas dengan suhu kamar. Dari Dokter Fajri mungkin ada yang ingin ditambahkan atau saran untuk mencuci masker kain? Sudah cukup sebenarnya, tapi ditambah dengan disetrika. Jadi jika minimal 1 jam dijemur di sinar matahari, atau setelah itu ya disetrika hingga kering dan bersih, supaya juga kuman-kumannya ikut mati juga. Selain itu juga penggantiannya juga penting. Jadi ini kita ketika memakai masker itu jangan berlama-lama, minimal sebenarnya maksimal 4 jam. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya oke lah, sehari itu harus diganti. Tapi idealnya tiap 4 jam itu diganti, atau basah, atau rusak, atau kotor, itu harus diganti. Makanya kalau kita seharian aktivitas di luar, sediakan masker 2 atau 3 gitu. Karena nanti dampaknya agak cukup panjang. Kenapa? Pernah ngeliat nggak orang pakai masker terus dalam mukanya ini berjerawat gitu? Itu karena memang pertama lembab. Jadi ada tata cara tertentu supaya kita tidak seperti itu. Makanya harus dicuci supaya kumannya tidak banyak di masker. Itu kan kita ngomong seharian, apalagi pekerjaannya harus banyak berbicara dan mengeluarkan cairan gitu. Jadi kalau tipsnya untuk supaya tidak berjerawat, dibuka, maskernya boleh dibuka tiap misalnya 2 jam. Tapi di ruangan yang terbuka misalnya, kita berdiri di depan jendela atau di ruangan terbuka, nggak ada orang, boleh kita buka. Kemudian kalau bagi wanita, make up-nya nggak usah terlalu tebal. Kalau perlu, ada yang tertutup masker tidak perlu memakai make up. Gitu, kurang lebih begitu. Baik, jadi Baik, harus terima kasih. Dr. Muhammad Fajri Adai telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Banyak sekali ilmunya, sehat selalu, Dok.